Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Pak Guru berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Pak Guru sudah membuat video pembelajaran yang Pak Guru upload di YouTube. Pak Guru akan men-share link video di sini. Kalau ada yang belum paham, tolong sampaikan kepada orang tuanya untuk membantu membukakan video yang Pak Guru telah kirim. Ya, videonya linknya diklik nak. Tidak usah diklik lagi, di situ sudah ada linknya yang berwarna biru. Terus kamu klik linknya itu. Kalau hari belum paham, tolong minta bantuan sama ibunya atau ayahnya yang di rumah ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat di rumah. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya pimpin kita di dalam doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, sebagai wujud kecintaan kita terhadap nusa dan bangsa, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional di rumah masing-masing. Pak Guru akan pimpin lewat video pembelajaran ini. Lebih dahulu, Pak Guru ambil gitar dulu ya, untuk mengiring kita di dalam lagu. Ini mana ya? Gitar? Oh ya, ini. Nah, ini gitarnya. Judul lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, Pak Guru simpan dulu ya gitarnya. Ya, anak-anak, di masa pandemi saat ini kita harus tetap semangat belajar. Jangan mau dikalah sama COVID. Kita harus tetap semangat belajar. Di rumah kita harus tetap belajar. Jangan belajarnya hanya di sekolah saja. Melalui video pembelajaran yang Pak Guru buat hari ini, anak-anak di rumah dapat belajar dengan baik, dapat menerima materi dengan baik. Dan di masa pandemi saat ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan, menggunakan sabun. Yang ketiga, ya, menjaga jarak. Jadi anak-anak, kita harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama tentang perubahan wujud benda. Yang kedua tentang satuan konversi waktu. Dan jadi perubahan wujud benda adalah proses yang terjadi pada sebuah benda yang mengakibatkan benda tersebut mengalami perubahan bentuk. Perubahan wujud benda akan menjadi 6 macam atau 6 bagian. Pertama, mencair. Proses ini adalah dari benda padat
jadi cair. Contohnya es batu membeku. Yang kedua, lilin mencair karena dibakar. Yang kedua yaitu membeku, dari cair ke padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer kulkas akan membeku. Yang kedua, lilin yang telah mencair karena dibakar akan kembali membeku ketika suhunya menjadi dingin. Yang ketiga, mengembun dari gas ke cair. Contohnya embun di pagi hari di dedaunan atau di rerumputan. Yang keempat, menguap dari cair ke gas. Contohnya air yang direbus lama-kelamaan akan habis. Air menguap karena sinar matahari. Yang kelima, menyublim padat ke gas. Contohnya kapur barus yang disimpan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis. Dan yang terakhir, yang keenam, mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas ke padat. Contohnya parfum yang disemprotkan pada tubuh akan terlihat butiran-butiran kecil. Ya anak-anak, kalian sudah memahami tentang perubahan wujud benda dan macam-macam perubahan wujud benda. Pada hari ini Pak Guru akan membahas salah satu perubahan wujud benda yang terjadi di salah satu bumbu dapur yang sering digunakan orang tua kita untuk memasak di rumah, yang berfungsi untuk memberikan cita rasa asin di dalam makanan. Apakah itu anak-anak? Ya betul, garam. Anak-anak, perubahan wujud yang terjadi saat proses pembuatan garam adalah evaporasi atau penguapan, yaitu perubahan bentuk benda dari cair menjadi gas. Pengolahan ini dilakukan dengan memanfaatkan penguapan untuk memisahkan garam dari air laut. Penguapan digunakan untuk memisahkan air laut dan kandungan garam dengan memanfaatkan perbedaan titik didih garam dan air, di mana titik didih garam jauh lebih tinggi. Untuk lebih memahami tentang proses pembuatan garam, Pak Guru akan menampilkan video pembuatan garam. Silakan menyaksikan. Tentang proses pembuatan garam. Nah, teman-teman bagaimana? Sudah siap terima materinya? Oke, yuk kita mulai. Garam merupakan salah satu keajaiban dari perubahan wujud karena dapat membuat makanan yang dimasak akan terasa lebih lezat. Nah, teman-teman pasti pernah melihat garam kan? Pasti sering melihat ibu gunakan garam sebagai bumbu masakan kan? Oke, garam adalah bahan makanan yang dibuat dengan memanfaatkan proses perubahan wujud ya. Oh ya teman-teman, perubahan wujud apa ya yang terjadi pada garam itu? Ya anak-anak, setelah kalian menyaksikan video proses pembuatan garam, Pak Guru berharap kalian dapat mengerti tentang perubahan wujud yang terjadi dalam proses pembuatan garam. Di dalam proses pembuatan garam, diperlukan 2 hari untuk memanen garam. Di sini dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan garam memerlukan waktu 2 hari. Bila kita konversikan ke dalam satuan jam, berapa jam yang diperlukan untuk memproses pembuatan garam hingga panen? Ada yang tahu anak-anak? Ya, jika kalian belum memahami tentang konversi satuan waktu, Pak Guru akan menjelaskan dalam materi konversi satuan waktu berikut ini. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik.
Untuk lebih memahami tentang konversi satuan waktu, Bapak Guru akan menampilkan video tentang konversi satuan waktu. Silakan menyaksikan. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga jarum halus sebagai penunjuk detik. Ya anak-anak, setelah kalian menonton video pembelajaran yang Pak Guru telah share linknya, apakah ada hal yang kalian belum pahami tentang materi yang Pak Guru sampaikan melalui video? Kalau ada yang belum dipahami, sebelum kita lanjut untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik, saya persilakan untuk kalian bertanya. Pertanyaan yang sangat baik dari Amelia. Aku akan menjawab dengan pemahaman dan bahasa yang sederhana. Kenapa bukan disebut proses membekukan dari cair menjadi padat? Ya, itu maksudnya dari Amelia. Kenapa harus menguap ya? Jadi proses pembuatan garam itu adalah proses di mana air laut kan dimasukkan ke dalam tambak karak yang telah disediakan. Anak-anak, saatnya kalian untuk mengumpulkan LKPD hasil pekerjaan kalian dengan cara memfoto dengan jelas LKPD yang telah kalian kerjakan dan dikirim ke dalam grup ini. Terima kasih. Ya baik anak-anak, hasil pekerjaan kalian semuanya sangat baik. Dan untuk evaluasinya silakan kalian kerjakan. Terkait evaluasinya yang kurang jelas, hasil pekerjaan kalian di evaluasi itu nanti akan kalian kirimkan sama seperti LKPD ini. Jadi difoto dengan jelas dan dikirimkan ke grup. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok untuk pembelajaran selanjutnya. Kita menyanyi salah satu lagu daerah yang berasal dari Sulawesi yang berjudul Utano Mekonga. Pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam semangat.